Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Kita bersyukur karena pagi ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan dan menyegarkan iman kita sebelum memulai aktivitas. Dan dalam program Memulai Hari Bersama Kristus, hari ini kita akan membahas salah satu sebutan untuk Tuhan yang sangat menguatkan di tengah peperangan hidup, yaitu Yahweh Nisi. Tuhan adalah panji-panji kemenangan kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini dan pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Amin. Maka pertanyaan pertama yang harus kita bahas pada sesi pagi ini adalah, apa arti Yahweh Nisi? Yahweh Nisi, nama ini muncul pertama kali dalam Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Secara harfiah, Yahweh berarti aku adalah, dan Nisi berasal dari kata Ibrani nes yang berarti panji atau standar perang atau lambang kemenangan. Jadi dalam konteks peperangan, panji digunakan untuk menyatakan kehadiran seorang raja atau menjadi tanda arah dan pusat semangat pasukan, sehingga ketika panji-panji itu dikibarkan, maka itu menunjukkan di antara ketiga hal tersebut. Jadi, Yahweh Nisi berarti Tuhan adalah panji-panji kemenangan kita. Dialah yang memimpin kita dalam pertempuran dan memberi kita kemenangan. Saudara, konteks daripada sejarah yang ada dalam penyebutan Yahweh Nisi ini terjadi ketika Israel baru saja keluar dari Mesir. Di padang gurun yang bernama Refidim, mereka tiba-tiba diserang oleh bangsa Amalek secara tiba-tiba. Saudara harus membayangkan bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang terlatih untuk berperang, karena selama 400 tahun lebih mereka hidup dalam perbudakan dan tiba-tiba harus menghadapi bangsa Amalek yang secara fisik, secara kesiapan itu jauh lebih mantap dibandingkan bangsa Israel pada saat itu. Amalek adalah gambaran musuh yang menyerang tanpa alasan, seperti masalah hidup yang datang tanpa permisi atau orang-orang yang mungkin menyerang kita tanpa alasan yang jelas. Lalu Musa naik ke atas bukit dengan tokat Allah di tangannya. Sementara Yosua memimpin pasukan di medan perang. Setiap kali tangan Musa terangkat, Israel menang. Tapi ketika tangannya turun karena lelah, Amalek mulai unggul. Maka Harun dan Hur menopang tangan Musa sampai matahari terbenam dan akhirnya Israel menang. Dan setelah kemenangan itu, Musa membangun mezbah dan menyebutnya Yahweh Nisi, karena dia sadar bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhanlah yang menjadi panji kemenangan mereka. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Kadang kita berpikir kemenangan datang dari strategi, kekuatan, atau usaha manusia. Tapi kisah ini menunjukkan selama tangan Musa terangkat, atau dalam arti kata lambang doa dan kebergantungan kepada Tuhan, Israel menang. Artinya, kemenangan sejati datang bukan dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan. Ketika kita berserah, ketika kita berdoa dan memandang kepadanya, maka Tuhan bertindak membela setiap kita. Itu sebabnya Mazmur 20 ayat 7 berkata, Ada yang memegahkan kereta, ada yang memegahkan kuda,
tetapi kita menyebut nama Tuhan Allah kita. Jadi saudara, kemenangan kita sebagai orang percaya tidak dimulai di medan perang, tetapi justru di tempat doa. Yang kedua, Tuhan hadir di tengah pertempuran. Panji di zaman dahulu bukan hanya lambang perang, tapi juga menunjukkan di mana sang raja berada. Dengan menyebut Tuhan sebagai Yahwe Nisi, Musa menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah pertempuran mereka. Jadi mungkin hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini mungkin sedang bergumul. Mungkin saja dengan sakit penyakit atau masalah keuangan, masalah keluarga, atau bahkan mungkin juga pergumulan batin. Tetapi ingat, Tuhan tidak menonton dari kejauhan. Dia tahu apa yang engkau alami. Dia turun tangan. Dia hadir dan memimpin pertempuran itu bersamamu. Dia yang menguatkan setiap langkah kakimu. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. jadi kita tidak berperang sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Tuhan kita adalah panglima kita. Dan kalau Tuhan adalah panglima kita, maka sudah pasti kemenangan adalah hal mutlak yang menjadi milik bagian kita. Yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan melalui kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, ingat, Musa tidak menang sendiri. Ketika dia lelah, Harun dan Hur menopang tangannya, dan Yosua berperang di bawah. Ini adalah gambaran kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi dalam hidup ini kita tidak dipanggil untuk bertarung sendiri. Kita butuh komunitas, kita butuh gereja, kita butuh teman seiman yang menopang kita, kita butuh istri kita butuh anggota keluarga kita, anak-anak kita yang mendorong, yang mensupport kita dalam kasih. Galatia 6 ayat 2 berkata, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau saudara lihat bagaimana Musa yang tangannya sudah lelah, seperti kita ketahui kalau sampai tangan Musa itu turun, Israel kalah. Tetapi tentu saja tangan itu tidak bisa bertahan lama mengangkat. Sehingga ketika tangan Musa mulai turun, maka ada Harun dan Hur yang menopang. Jadi saudara, kadang kemenanganmu itu bergantung pada siapa yang menopangmu saat kau lemah. Dan yang keempat yang kita bisa pelajari, apa arti nama Yahwe Nisi? Tuhan layak disembah setelah kemenangan. Setelah menang, Musa tidak membangun monumen untuk dirinya sendiri, tapi membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya, segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Kemenangan sejati tidak membuat kita sombong, tapi membuat kita semakin menyembah Tuhan. Jangan ambil pujian untuk diri sendiri. Dan katakan, ketika engkau mengalami kemenangan, engkau berlimpah berkat, katakan bahwa ini semua karena Tuhan. Karena Dia adalah Yahwe Nisi, Tuhan panji-panjiku. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 bunyinya, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kemenangan yang tidak dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, justru itulah yang saya sebut dengan kekalahan terselubung. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang berada di tengah pertempuranmu. Tetapi jangan takut. Kita tahu Tuhan adalah Yahwe Nisimu. Dialah panji-panji kemenanganmu. Mari, berserahlah padanya. Angkat tanganmu dalam doa seperti Musa. Dan izinkan orang lain menopangmu saat kau lemah. Jangan pernah lupakan Tuhan tidak hanya memberi kemenangan. Dia sendiri adalah
kemenangan itu. Mari kita berjalan hari ini dengan yakin bahwa kita tidak sendirian. Panji kemenangan kita sedang dikibarkan oleh Raja segala Raja, Tuhan Allah kita Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, Raja segala Raja. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus menuntun kami hingga hari ini. Engkau Yesus Allah kemenangan kami. Pimpinlah setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Dan kami percaya kami akan menerima mukjizat. Kami percaya akan menerima pertolongan tepat pada waktunya sesuai waktumu. Pimpinlah kami Tuhan menjalani hari-hari kami. Dan kami serahkan suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang terus menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Saya Giri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.